Terus terang saja bukan cita-cita ya. Waktu kecil itu saya cita-citanya jadi bukan gampang pilot. Jadi itu bukanlah hal yang mudah sebenarnya. Halo para wadowers dimanapun teman-teman berada. Jadi ini dadakan videonya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada mantan murid saya itu minta untuk dibuatkan video apa ya istilahnya, kenapa kok saya jadi guru, kenapa kok Mister jadi guru, alasannya apa gitu. Jadi sebetulnya saya jadi guru itu adalah apa ya, sebetulnya terus terang saja bukan cita-cita ya. Mungkin anak-anak murid saya ada yang dengar atau melihat menonton video ini. Jadi dulu saya itu tidak bercita-cita jadi guru ya. Waktu kecil itu saya cita-citanya jadi pilot ya, pilot. Terus dalam perjalanan ya saya sekolah belajar, makin lama makin tahu ya, oh ternyata pilot itu bukan gampang. Pilot itu justru susah ya, harus menguasai banyak sekali mata pelajaran ya, harus banyak menguasai beberapa mata pelajaran eksak. Eksak itu adalah logik ya, pelajaran-pelajaran yang mengutamakan eksak atau logika, perhitungan, matematika seperti itu ya, rumus-rumus, karena berkaitan dengan pesawat tempur. Jadi ini berkaitan juga dengan ilmu fisika ya, ada gravitasi di sana, ada daya angkat, daya tolak dan lain sebagainya. Jadi itu bukanlah hal yang mudah sebetulnya ya. Jadi saya salut bagi murid-murid sekalian yang bercita-cita sebagai pilot. Meskipun memang dalam perjalanan teknologi ya, semua hal yang berkaitan dengan penerbangan itu sekarang sudah sangat canggih. Jadi manusia hanya cukup mengendalikan saja, karena di dalam sistem pesawat itu sudah ada AI istilahnya ya, artificial intelligence. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, ada autopilot dan lain-lain. Tapi pada waktu itu saya bercita-cita sebagai pilot pesawat tempur ya. Karena apa? Karena tempat saya berada itu di daerah Ngawi, itu dekat dengan Lanut Iswahyudi yang ada di Mauspati Magetan ya. Itu banyak sekali pesawat terbang yang melintas di situ. Kemudian saya beralih ya, karena sepertinya saya tidak pintar matematika ya. Saya nggak pintar matematika, jadi saya pindah ke cita-cita yang lain. Saya ingin menjadi seorang komikus ya. Jadi saya waktu kecil itu gambar, terus itu suka sekali gambar ya. Saya berlangganan komik itu banyak sekali dulu. Entah sekarang bagaimana nasib komiknya saya tidak tahu. Ada beberapa itu yang saya bawa di tempat saya tinggal itu, di kos. Ada Doraemon, ada Dragon Ball, beberapa komik lah ya. Jadi intinya seperti ini, ketika kita dari anak-anak kita tumbuh dewasa itu memang mengalami beberapa fase perubahan dan pemahaman pola pikir yang semakin mendalam ya. Saat ini mungkin kalian yang masih sekolah mungkin belum mengetahui rumitnya hidup ya. Tapi nanti ketika kalian tumbuh kalian akan ngerti ya, dan itu akan mempengaruhi cara memandang kalian dalam suatu pekerjaan. Nah, jadi setelah itu saya lulus kuliah. Kebetulan waktu itu saya ambil jurusan sastra Inggris, ya, bahasa Inggris, English Department. Kemudian saya ambil skripsi itu sastra. Kenapa kok saya ambil sastra? Karena bagi saya sastra itu menyenangkan ya. Sastra itu seni. Jadi lawannya sastra itu atau literature di dalam departemen bahasa Inggris itu ada linguistik. Nah, bagi saya linguistik itu sangat eksak, sangat menggunakan logik ya. Kenapa? Karena kita kan grammar itu ada susunan struktur yang harus kita patuhi, yang tidak boleh kita lawan. Sedangkan di sastra, di literature itu justru kebalikannya. Dan di situ puisi itu susunannya itu berbeda dari bahasa seperti biasanya ya, puisi.
Saya dulu belajar puisinya Josh Gordon Lord Byron ya. Itu unik sekali ya. Hanya dari sebuah puisi itu kita bisa melihat keadaan psikologis dari pembuat puisinya, kita bisa melihat latar belakangnya, kita bisa melihat apa yang sekarang dia kerjakan, bagaimana situasi hatinya. Itu hanya dari sebuah puisi saja kita sudah bisa tahu personalisasi atau psikis dari seseorang, dari pembuatnya. Ya itu yang membuat saya suka. Ya. Jadi seperti itu. Terus kenapa kok bisa jadi guru, Mister? Jadi setelah lulus kuliah itu saya langsung cari kerja. Bukan cari sebetulnya. Kebetulan kakak saya tuh memberikan sebuah informasi ada sekolah di Jakarta yang membutuhkan guru. Nah, saya langsung, wah daripada lama menunggu ada pekerjaan ya, langsung saya saja berangkat. Saya tanpa berpikir panjang langsung berangkat di Jakarta. Itu saya ngajar sekitar 1,5 tahun di SMP swasta di Jakarta. Ya kemudian saya sebetulnya enak di Jakarta itu ya, terus terang aja karena dekat dengan saudara. Jadi meskipun nggak punya uang tuh makan itu terjamin. Tapi di situ tuh ada sesuatu yang kurang ya. Ada sesuatu yang kurang terlebih lagi. Sebetulnya tuh saya tipe orang yang nggak nyaman ketika bekerja itu diatur gitu. Ya sebetulnya saya nggak suka. Terus saya pulang itu kembali ke tempat saya berada. Di sana saya mencoba ngelamar ke salah satu sekolah, tapi melihat gajinya yang kecil sekali. Waktu itu saya kecewa, waduh gajinya kok kecil sekali. Kemudian saya cari-cari lagi, ada yang membutuhkan, saya langsung meluncur ke Surabaya. Nah sejak tahun 2012 sampai sekarang itu saya berada di Surabaya. Berpindah-pindah beberapa sekolah dan mengalami berbagai musim hidup ya. Jadi yang ketika enak, ketika sedih itu saya ngalami di Surabaya ini sebagai guru. Ya, kemudian dari saat itu saya sampai sekarang itu menjadi guru. Jadi saya jadi guru itu sebetulnya apa ya? Ya bagian dari perjalanan hidup aja ya. Sebetulnya saya ingin sekali menjadi seorang ahli komputer lah atau desain, tukang desain dulu. Saya sempat ingin kuliah di Awareness Education Center dulu itu. Awareness itu salah satu kampus kecil di kota saya itu yang sedang lagi booming-boomingnya waktu itu. Ya saya pengen sekali desain sebetulnya. Tapi keluarga saya tidak terlalu mendukung. Ya terlebih lagi keluarga saya lebih banyak mengharapkan saya untuk segera bekerja, segera menghasilkan pendapatan saya sendiri. Jadi daripada saya kuliah lagi, saya mending langsung aja bekerja, yaitu menjadi guru itu. Ya, dan saya sampai sekarang saya tekuni. Ya, sebetulnya di sisi lain dari diri saya sangat masih mengharapkan ingin menjadi seorang desainer, ingin menjadi seorang video konten kreator gitu ya. Makanya saya juga menyalurkan hobi saya itu edit video, ngomong seperti ini di depan kamera ini melalui YouTube yang saya gunakan sampai saat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi guru itu memang harusnya panggilan hidup ya, bukan tempat untuk main. Jadi bagi teman-teman yang ingin bercita-cita sebagai guru harus memantapkan diri, dan yang sudah terlanjur menjadi guru ya tekunilah, syukurilah itu menjadi jalan dari Tuhan supaya Anda menjalani hidup Anda semakin lebih berguna. Karena menjadi guru itu adalah bukan orang sembarangan. Menjadi guru itu adalah guru itu seperti lebih daripada seorang pemimpin agama ya. Misalnya pendeta di gereja ataupun kiai di masjid. Tapi guru itu lebih dari itu, karena guru itu selain mendidik juga mengarahkan ke segala bidang, baik itu agama, moral, karakter, semua kedisiplinan, nasionalisme, semua itu guru yang mengajarkan ya. Sedangkan pendeta tidak akan ya seperti itu aja. Pendeta hanya beberapa jemaat aja yang mungkin dekat, atau kiai juga hanya beberapa orang aja yang dekat. Tapi kalau guru itu setiap tahun akan berganti terus murid demi murid ya.
Jadi saya kira guru itu memiliki nilai yang lebih tinggi ya dari pemuka agama misalnya. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat.